Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, sebagai seorang muslim tentu kita sangat ingin manakala kita menjadi seorang muslim yang paling utama. Lalu bagaimana cara untuk mencapai hal tersebut, yaitu menjadi seorang muslim yang paling utama? Maka untuk menggapai hal tersebut kita kembalikan kepada arahan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang muslim yang paling utama itu adalah manakala seorang muslim yang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dalam hal ini termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari bahwa beliau radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul muslimina afdal?" Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya, wahai Rasulullah, orang muslim bagaimana yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang muslim yang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dari hadis berikut ini kita mencoba menggali beberapa pelajaran penting. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil dari kalimat atau teks hadis yang disebutkan baru saja, bahwa menunjukkan akan semangatnya para sahabat di dalam bertanya kepada Rasulullah SAW untuk memahami urusan agama. Yang dimana dalam hadis yang telah disebutkan baru saja, sahabat Abu Musa al-Asy'ari bertanya bagaimana seorang muslim yang paling utama. Tentunya pertanyaan ini beliau ajukan kepada Rasulullah SAW agar beliau dapat aplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan banyak bertanya. Banyak bertanya kepada orang-orang berilmu yang diniatkan untuk mendapatkan ilmu itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Terlebih-lebih jika kita tidak tahu tentang suatu perkara, ya, utamanya kaitannya dengan kewajiban sehari-hari seperti sholat, ya, wudhu, ya, atau kewajiban-kewajiban dalam Islam seperti puasa, zakat, haji, dan yang semisalnya. Maka kita diwajibkan bertanya kepada orang yang berilmu mengenai masalah yang akan kita tanyakan tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi bertanya, ya, banyak bertanya untuk mendapatkan ilmu merupakan salah satu wasilah untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah ditanya bagaimana cara beliau mendapatkan ilmu. Beliau menjawab, "Inni u'titu lisanan sa'ulan wa qalban ukulan." Yang artinya, sesungguhnya aku diberi lisan yang banyak bertanya dan hati yang mudah memahami.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka banyak bertanya kepada orang yang berilmu. Insya Allah dengan cara ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Kemudian pelajaran penting kedua dari hadis yang disebutkan di awal, bahwa seorang muslim ini bertingkat-tingkat kebaikannya. Ada yang utama, ada sebaliknya yang tidak utama, dan ada sebaliknya lagi yang paling utama. Oleh karena itu, sahabat Abu Musa al-Asy'ari bertanya, seorang muslim bagaimana yang paling utama? Ini menunjukkan bahwasannya tingkat keislaman seseorang dengan orang yang lain tidaklah sama. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Nabi pernah menyampaikan bahwasannya iman itu ada sekitar 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu merupakan bagian daripada keimanan. Hal ini menunjukkan bahwasannya iman satu orang dengan orang yang lain tidak sama. Begitu pula keislaman seseorang tidak sama. Ada yang biasa saja, ada yang utama, ada yang paling utama. Nah, tentunya kita ingin menjadi seorang muslim yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu caranya bagaimana? Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu orang muslim yang paling utama adalah manakala orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dalam artian lebih dalam, kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, maka usahakan orang lain selamat, ya, aman dari gangguan lisan dan tangan kita. Jangan sampai kita mengganggu orang lain dengan menggibah, namimah, mencelah, ya, kemudian mengumpat dan yang semisalnya. Lalu kita juga tidak mengganggu orang lain dengan tangan kita. Ya. Misalnya yang paling berat mengambil harta orang lain dengan tangan kita. Yang paling umum misalkan memukul. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, maka jaga lisan kita untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, dan jaga tangan kita untuk tidak melukai atau menyakiti orang lain. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ada 3 pelajaran, bahwa yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka banyak bertanya kepada ahlinya. Pelajaran yang kedua, bahwasannya seorang muslim itu bertingkat-tingkat, ada yang utama, ada yang tidak utama, ada yang paling utama. Dan seorang muslim, ya, sebagaimana pelajaran ketiga pada hadis ini, seorang muslim yang utama adalah mereka yang tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisan ataupun tangannya. Demikianlah penjelasan dari kami. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.